Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Nah, sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar simbiosis. Jadi pelajaran IPAS. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta tolong Ajis mimpin berdoa. Bisa dilanjutkan membaca Pancasila. Pancasila Becip, gak apa-apa dilanjut kok. Sik, dibaleni Mas. Suaranya sing banter kok orek. Kok kudu sing sik. Heeh. Jangan siswa gak apa-apa wis dilanjutkan, tapi suaranya sing banter. Ojo koyo wong loro arek. Sik isu iki sik jam piro? Yo. Diulangi ya. Teko Pancasila suaranya sing banter. Gak usah bengok-bengok. Biasa Sik durung.
Ayo, Jess. Pancasila. Pancasila. Satu kesatuan yang maha esa, dilambangkan dengan damai kita. Doa dengan merdeka, keadilan ada, dilambangkan dengan damai kita. Orang Indonesia dilambangkan dengan damai. Ini tempat kelahiran yang dipimpin oleh Terima kasih. Kalau Bu Anggun tanya selamat pagi, jawabannya gimana? Pagi, 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 luar biasa. Oke, coba kita cek suara dulu. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Coba semangat. Oke, semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang simbiosis. Nah, sebelum pembelajaran saya mulai, adakah teman-teman yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Satria, Ibu absen dulu ya. Ibu panggil satu-satu, nanti yang hadir jawabnya hadir, begitu ya. Oke, Fahira. Hadir. Mimi. Hadir. Rizal. Hadir. Ajis. Hadir. Elsa. Hadir. Jihan. Dani. Nah, terus ini Rara. Ayu. Najwa, Aisyah, Fanda, Dava, Nindi. Oke, berarti yang tidak hadir ada yang ketinggalan. Alif. Oh iya, Alif belum. Alif ada ya. Oke. Ada yang tahu Satria tidak masuk kemana hari ini? Oh, sakit. Kita doakan teman kita yang sakit agar cepat sembuh supaya bisa belajar bersama lagi. Oke, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Simbiosis. Nah, kita belajar tentang simbiosis. Ada yang tahu tujuannya untuk apa? Nah, bisa dilihat di depan. Nah,
tujuan kita belajar tentang simbiosis nanti sampean bisa menjelaskan apa itu simbiosis, lalu bisa menyebutkan dan memberikan contoh dari 3 jenis simbiosis. Jadi simbiosis itu ada 3, nanti kita belajar bersama. Lalu kalian juga bisa menganalisis keuntungan dan kerugian dari masing-masing simbiosis. Sebelum lanjut lagi, ada yang tahu simbiosis itu apa? Belum? Belum tahu? Nah ini. Nah, Bu Guru mau tanya dulu. Bagaimana jika tidak ada kupu-kupu yang membantu penyerbukan bunga? Kira-kira apa yang terjadi pada tanaman yang berbunga? Tidak tumbuh. Apa? Layu? Ya, terus ada lagi? Ada lagi? Sudah itu. Nah, jadi jika tidak ada kupu-kupu, maka bunga tidak akan bisa berkembang biak karena kupu-kupu itu membantu penyerbukan bunga, reproduksi bunga. Jadi kupu-kupu itu membantu bunga untuk berkembang biak. Jika tidak ada kupu-kupu, apa yang terjadi? Maka yang terjadi populasi bunga akan berkurang. Bisa jadi nanti suatu saat punah atau populasinya menurun. Lalu juga bunga tidak bisa menghasilkan buah dan biji. Karena tidak bisa berkembang biak, jadi bunga tidak bisa menghasilkan biji dan buah. Bisa kalian lihat di sekeliling kalian biasanya ada pohon mangga yang sedang berbunga. Bunganya dihinggapi oleh kupu-kupu atau lebah. Nah, 2 hewan itu sangat berperan penting di perkembangbiakan pohon mangga. Oke, baik. Bu Guru punya contoh di sini. Nah, di sini ada gambarnya bunga dan kupu-kupu, satunya bunga dan lebah. Bunga dan lebah, bunga dan kupu-kupu. Nah, terlihat ya. Nah, ini adalah salah satu contoh proses simbiosis. Nah, ini di simbiosis itu adalah hubungan antara 2 makhluk hidup. Lalu ada lagi. Ini gambarnya apa? Kerbau. Kerbau dan ada apa ini? Ada burung. Nah, ini juga hubungan antara 2 makhluk hidup. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini namanya simbiosis mutualisme. Karena kedua pihak diuntungkan. Lalu ada lagi. Ini ada gambar anjing dan ini kutu. Karena kalau gambarnya kecil sesuai dengan kutu nanti kalian tidak terlihat. Jadi sama bangun dibesarkan. Ini gambarnya anjing dan kutu. Biasanya di bulunya anjing atau kucing pasti ada yang namanya kutu. Ini adalah hubungan antara 2 makhluk hidup, tapi yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Kutu ini untung karena bisa makan darahnya si anjing. Tapi anjing dirugikan karena anjing bisa menjadi gatel-gatel, sakit. Nah, itu namanya simbiosis parasitisme. Ya, kalian pernah mendengar kasus yang sedang viral kemarin tentang anak yang di dalam perutnya terdapat banyak cacing? Nah,
Ingat ya. Nah, itu karena hidupnya kurang bersih, jadi di dalam tubuhnya mengandung cacing. Itu juga sama simbiosis. Tapi simbiosis parasitisme. Sama seperti anjing dan kutu. Karena satu pihaknya dirugikan. Itu dinamakan simbiosis parasitisme. Ya Pak, kita lihat. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, jadi tidak satu jenis, pasti berbeda jenis. Lalu, hubungan ini bisa saling menguntungkan. Lalu ada juga bisa saling menguntungkan, merugikan, atau salah satu untung yang salah satunya tidak dirugikan. Ada yang untung dan ada yang santai, tidak dirugikan. Nanti ada contohnya. Nah, ini jenis-jenisnya tadi ada simbiosis mutualisme. Contohnya ini ada bunga dan lebah. Nah, kedua makhluk hidup sama-sama untung. Jadi dinamakan mutualisme karena dua-duanya untung. Lalu ada komensalisme. Satu makhluk hidup untung, yang lain tidak rugi, tidak untung. Contohnya ikan remora dan hiu. Ikan remora ini memakan parasit yang ada di badannya hiu. Lalu ada parasitisme. Parasitisme itu apa? Nah, salah satu makhluk hidup diuntungkan, salah satunya dirugikan. Contohnya tadi anjing dan kutu. Kalau kerbau dan burung tadi, komensalisme, sama seperti hiu dan ikan remora. Nah, sekarang ini penjelasan dari simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi biologis. Nah, di mana kedua belah pihak saling saling diuntungkan. Contohnya tadi sudah simbiosis mutualisme itu kupu-kupu dengan bunga. Ini. Ya, terus ada lagi tadi. Nah, ini simbiosis mutualisme. Nah, ini contoh simbiosis mutualisme dalam interaksi antara kupu-kupu dan bunga. Nah, ini kupu-kupu mendapatkan nektar untuk diolah menjadi madu. Lalu bunga dibantu oleh kupu-kupu untuk menyebarkan serbuk sari. Jadi bunganya bisa berkembang biak dibantu oleh kupu-kupu. Lalu ada lagi. Nah, ini. Seperti ini tadi. Simbiosis mutualisme. Di sini ada burung jalak. Di sini ada kerbau. Nah, seperti di gambar di depan ini. Burung jalak mendapatkan keuntungan dengan memakan kutu dari tubuh kerbau. Lalu kerbau mendapat keuntungan karena kutu yang ada di dalam kulitnya, di dalam bulunya itu atau di kulitnya terdapat kutunya bisa berkurang. Jadi kerbau memiliki keuntungan. Terus burung jalak juga memiliki
Nah, saling menguntungkan itu namanya simbiosis mutualisme. Nah, ini ada simbiosis yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan biologis di mana satu organisme mendapatkan keuntungan, satu untung, sementara organisme yang lain tidak dirugikan mau tidak diuntungkan. Jadi santai saja, tidak terganggu dan tidak diuntungkan. Contohnya lagi, selain hewan, ada juga tumbuhan. Nah, ada pohon dan bunga anggrek. Ada kan di rumah, mungkin di rumah tetangga kalian atau mungkin di rumah kalian sendiri, bunga anggrek ditempelkan di pohon, di batang pohon. Ada ya, pernah tahu? Nah, ini juga termasuk simbiosis komensalisme. Karena pohon tidak terganggu dengan adanya bunga anggrek. Lalu untuk ini, nah, ikan remora mendapat perlindungan dari predator dan makanan dari sisa-sisa mangsa hiu. Jadi ikan remora ini berlindung di badannya ikan hiu. Jadi tidak termakan oleh predatornya. Jadi berlindung di badannya hiu. Lalu ikan hiu itu tidak dirugikan apapun oleh ikan remora karena ikan remora tidak merebut mangsa dari hiu. Jadi makanan hiu dan ikan remora itu berbeda. Jadi meskipun ikan remora itu menempel di badannya hiu, hiu tidak kekurangan makanan karena ikan remora hanya memakan sisa-sisanya saja, tidak memakan langsung mangsa seperti ikan hiu. Nah, yang selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Nah, parasitisme. Simbiosis ini adalah hubungan antara sama dua organisme atau dua jenis makhluk hidup. Dua makhluk hidup. Nah, satu pihaknya mendapatkan manfaat sementara pihak lainnya dirugikan. Jadi yang untung hanya satu. Yang diuntungkan kutunya saja. Karena bisa menggigit anjing. Lalu anjing merasa tidak nyaman karena dengan keberadaan kutu tersebut bisa gatel-gatel, lalu bulunya bisa rontok, bulunya rusak, jadi tidak cantik lagi. Nah, jadi lalu ada lagi manusia dan apa tadi? Manusia dan cacing. Yang di perutnya ada cacing tadi. Nah, itu salah satu simbiosis parasitisme karena ada parasit di dalam tubuhnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa simbiosis itu tadi adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Lalu ada 3 jenis simbiosis, apa saja tadi? Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Oke, lalu yang ketiga, simbiosis ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, sudah mengerti ya? Ada yang ditanyakan?
Tidak ada. Kalau tidak ada berarti waktunya. Soal yang pertama. Hubungan antara bunga dan kupu-kupu adalah contoh simbiosis. Siapa yang menjawab, C? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya menjawab, C? Coba kita lihat. Nah, ternyata jawabannya benar, mutualisme. Tepuk tangan. Soal yang kedua. Nah, di sini ada ikan remora dan ikan hiu. Soalnya, ikan remora yang menempel pada hiu untuk mendapatkan sisa makanan merupakan contoh simbiosis. Apa? B atau D? Yang D. Yang apa? Komensalisme. Coba kita lihat benar apa enggak. Nah, benar. Tepuk tangan, berarti kalian sudah bisa. Ada lagi satu. Nah, di situ ada gambarnya kutu. Kutu yang hidup di kulit manusia dan menghisap darahnya adalah contoh simbiosis. Apa yang A? Parasitisme, nyoba. Oke, betul, tepuk tangan. Ada lagi. Coba. Nah, ada gambarnya kerbau dan burung. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk contoh simbiosis? Kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Yang bukan simbiosis, yang bukan hubungan antara dua makhluk hidup. Yang mana? Yang kelompok 1 ini menjawab C, yang sana menjawab apa? A, B, C, atau D? C, sini. C, tidak ada yang menjawab A, B, atau D? Nggak ada? Coba. Nah, singa dan zebra itu ternyata hubungannya bukan simbiosis. Tepuk tangan untuk kalian. Ada lagi nggak ya? Masih ada lagi. Ayo ini. Pada simbiosis parasitisme, organisme yang dirugikan disebut yang dirugikan. Berarti yang ditempeli. Yang ditempeli. Kutu yang menempel. Mangsa? Coba kita lihat. Nah, jawabannya inang. Jadi anjing itu inangnya. Terus yang memangsa itu namanya predator. Nah, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Masih semangat? Masih? Masih fokus? Masih. Ada yang ingat tepuk janji fokus nggak ya? Ada yang ingat? Ingat? Coba, kita coba ya. Tepuk janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, nyoba satu kali lagi. Mungkin ada yang lupa. Tepuk janji fokus.
Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Anggun punya sesuatu. Disiapkan alat tulisnya. Ya, ini satu-satu. Nanti ada yang berkelompok. Sebentar. Minta tolong. Oke, sebelum dikerjakan diperhatikan dulu. Nah, di situ perintahnya isilah jawaban pada kolom di bawah ini berdasarkan gambar. Jadi dilihat dulu gambarnya. Lalu dituliskan termasuk simbiosis apakah gambar itu? Sudah Ibu kasih contoh satu, simbiosis mutualisme. Hubungan antara bunga dan kupu-kupu. Bu Anggun kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ada yang kesulitan? Ada. Yang mana? Nah, ini tadi contohnya. Itu di depan. Bisa? Pelan-pelan, nggak usah buru-buru, dikerjakan dengan baik. Itu burung, kerbau dan burung. Kerbau dan burung, cacing dan manusia.
6 menit lagi. Manusia dan cacing. Kira-kira manusia dirugikan atau tidak? Dirugikan. Berarti apa? Pak? Ada yang belum? Atau sudah semua? Oh belum, ada yang belum? Ditunggu dulu yang belum. Sudah? Untuk yang sudah bisa dikumpulkan, ditaruh di sini. Ada yang belum? Ada. Yuk, dilanjutkan dulu. Kalau bunga dan kupu-kupu atau bunga dan lebah tadi termasuk simbiosis? Mutualisme. Terus kalau kerbau dan burung atau hiu dan ikan remora termasuk? Komensalisme. Kalau salah satu pihak dirugikan? Parasitisme. Contohnya apa kalau parasitisme tadi? Anjing dan kutu? Manusia dan kutu atau manusia dan cacing?
Kucing dan kutu bisa. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan. Ada yang belum? Oke, sudah selesai. Nah, sudah. Ada yang belum lagi? Sudah. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ah, ada aja sebelum konsentrasi ternyata. Konsentrasi. Pagi. Kalau pagi itu punya berapa kali? 1. Siang 2. Kalau sore 3. Pagi, siang, sore, malam. Tepuk fokus. Satu kali lagi yang semangat. Tepuk fokus. Nah, oke. Kalau tadi kalian sudah mengerjakan tugas individu, sekarang mengerjakan tugas kelompok. Nanti setelah dikerjakan, dipresentasikan di depan satu kelompok satu, jadi kerjasama. Ada yang belum ngerti? Di situ ada gambar tentang simbiosis. Lalu jenis simbiosisnya itu atau jenis interaksinya apa? Lalu ada deskripsi, dideskripsikan hubungan antara hewan apa dan apa. Gimana? Deskripsinya itu hubungan antara hewan apa dengan apa. Terus jenis interaksi. Nah, itu simbiosisnya. Nah, bisa dibantu kelompok yang lain, anggota kelompok yang lainnya.
Itu gambarnya ikan nemo sama terumbu karang. Ikan nemo itu rumahnya ada di dalam terumbu karang. Jadi ikan nemo itu berlindung di dalam terumbu karang. Berlindung. Jadi simbiosis. Oh, iya. Ikan nemo. Ikan nemo. Itu terumbu karang rumahnya. Ada yang kesulitan atau ada yang ditanyakan? Ini ikan nemo dan terumbu karang. Ikan nemo ini rumahnya ada di terumbu karang. Jadi ikan nemo ini diuntungkan, tapi terumbu karang tidak rugi apa-apa. Apa? Ini ada pohon dan bunga anggrek. Oke, didiskusikan dulu. Ada yang ditanyakan? Mana itu pohon dan bunga anggrek? Oh, itu ikan hiu sama ikan remora.
kerbau dan burung. Sudah? Sekarang dipresentasikan ke depan mulai dari kelompok sini dulu. Yang lain diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus. Sekian dari kelompok kami. Tepuk tangan. Sekarang kelompoknya sini. Ayo. Sama-sama. Sana, sebelah sana. Awas. Ulap. Sana-sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, apa sih? Apa? Bunga dan lebah. Lebah dan bunga mutualisme. Terus jenis interaksinya lebah dan bunga. Jenis interaksinya mutualisme. Terus yang kedua ikan Nemo dan terumbu karang. Ikan Nemo dan terumbu karang. Jenis interaksinya komensalisme. Lalu kerbau dan burung. Kerbau dan burung. Jenis interaksi komensalisme. Terus nyamuk dan manusia. Nyamuk dan manusia. Parasitisme. Terus apa yang terakhir? Komensalisme.
Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, yang terakhir kelompok sini. Siapa yang presentasi? Alif atau Elsa? Ayo, Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengilustrasikan hasil karya kelompok saya. Yang pertama, gambarnya apa itu? Lebah dan bunga. Lebah dan bunga. Jenis ilustrasinya adalah mutualisme. Terus Deskripsinya adalah lebah dan bunga. Terus yang kedua ada gambar ikan nemo sama terumbu karang. Jenis interaksinya adalah mutualisme. Terus yang ketiga adalah kerbau dan burung jalak. Jenis interaksinya adalah mutualisme. Nyamuk dan manusia. Nyamuk dan manusia, parasitisme. Hiu dan ikan remora. Komunisme. Komunisalisme. Oke, bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang simbiosis. Ada berapa jenis simbiosis tadi yang sudah dipelajari? 3. Apa saja? Dan parasitisme, ya, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa semuanya? Nah, berarti untuk pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan belajar mengenal energi. Nanti kita belajar energi cahaya, listrik, dan lain-lainnya. Oke? Sekarang bisa berdoa dulu. Sebelum berdoa, tangan ke atas, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, siap berdoa. Oke, sekarang berdoa, pulang bisa dipimpin oleh Hafiz. Oke, ayo silakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.